orang yang saya selama ini sayang terbaring kaku di atas ranjang rumah sakit dan Makasih karena udah mau berubah jadi lebih baik. I love you. Makasih banyak udah menerima aku jadi istri kamu. Makasih udah sabar. Maafkan aku kalau sampai sekarang masih gak bisa membahagiakan kita. Sebenarnya ini bagiannya Pak Yupo, cuma saya diberi tadi disuruh saya. Saya kasih tahu. kita menunggu gebrakannya Icu selanjutnya. Oke, balik lagi di Pak Sutri dan hari ini kita mau ngebahas apa kira-kira? Langsung aja. Selamat datang para pasutri dan para penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Pasutri. Tema kali ini adalah bagaimana jika? Pertanyaan pertama, untuk para pasutri sekalian, dengarkan dan jawab pertanyaan ini dengan serius. Jika kalian tidak menikah dengan pasangan kalian yang sekarang, bisakah kalian bayangkan seperti apa kalian sekarang? Bagaimana? Aduh berat banget ini. Tidak. Ayo, yang cewek dulu lah. Cewek dulu lah. Ya, kalau nggak menikah sama pasangan yang sekarang ya menikah sama pasangan yang lain berarti bukan dia, gitu kan? Iya sih. Iya dong. Iya nggak sih? Cocok sih. Saya Bener tahu nggak sih apa yang kalian gua bilang? semua habis makan kenyang dan ngantuk. Dan aja apa Ayo. ya? Mungkin kalau belum menikah mungkin sekarang di umur 35 tahun mungkin saya lagi kerja. Wanita Mungkin karir. ya. Iya mungkin. Mungkin saya lagi berkarir mungkin ya. Ini mungkin. Kalau disuruh bayangkan. Tapi kan inti pertanyaan kan sebenarnya bukan menjadinya. Membayangkan hidup kalau misalkan tidak menikah dengan pasangan yang sekarang tuh hidup akan seperti apa gitu. Oke. Bukan Pribadinya ya maksudnya ya? iya. Bukan kayaknya gue harusnya umur segini gue jadi ini jadi itu. Bukan itu sih sebenarnya. Nah iya maksudnya gitu. Intinya gitu kan. Bener gak? Iya itu. Ya pribadi yang begini aja. Nggak kenapa-napa. Dosa Gini aja. Ya maksudnya begini aja, nggak mungkin apa ya, sama aja sih mungkin ya. Ngegas nggak mungkin kan kalau saya nggak kawin sama dia terus tiba-tiba saya jadi ani-ani, nggak mungkin. Ani-ani. Nama mbaknya kita dong, Mbak Ani. Rembat. Nggak, maksudnya jadi Ani, jadi namanya Ani. Bukan Ayu. Bukan. Jadi Ayu. Iya. Ani, gitu kan dipanggil gitu. Ani, gitu. Gitu. Ya sama aja sih, kayak gini aja. Mungkin kalau belum ketemu dia, kalau nggak ketemu dia mungkin saya lebih korok-korong kali ya. Oke, tolong di-spell artinya korok-koroang ya. Asik. Gampang marah. Gampang marah. Gampang marah. Ya udah nikah aja masih korok-korong gimana enggak? Jujur Iya sendiri. kan? Ya gitulah. Oke. Kalau saya, kau Pribadi dari Ilda, Andi Hilda Rizkyani Nur gimana? Nggak pernah ngebayangin sih. Nggak pernah ngebayangin kalau nggak ketemu UFO tuh gimana gitu. Irwan saya. Jadi nggak pernah ngebayangin. Nggak pernah. Kalau misalnya diminta ngebayangin deh, maksudnya kan itu nggak pernah kan. Minimal kalau ditanya sekarang lah. Maksudnya kira-kira. poinnya
seandainya kalian Iya, tidak menikah dengan seandainya. pasangan kalian, apakah kalian akan mencapai titik seperti yang sekarang? Apakah Mungkin di level bahagianya kah atau ada Alhamdulillah sih perubahan? udah sangat bahagia. Sama sekali nggak pernah kepikiran sih Pak. Kalau misalnya nggak ketemu UFO tuh gimana gitu, nggak sih. Berarti saya sudah yang terbaik ya? The best of the best. Kalau saya sih mungkin nggak tahu ya, karena kan saya pribadinya sebelum menikah tuh ya sama korok-koroang kayak Bunda, ya suka marah, suka meledak-ledak. Jadi kan itu semua diredam pas nikah kan. Jadi kayak menyesuaikan sama suami. Nah kalau misalnya nggak nikah sama Icu ya mungkin masih ada di tahap yang kayak belum bisa meredam emosi sendiri, belum bisa menahan emosi dengan cara yang kayak mengalihkan pikiran. Itu kan semua diajarin sama Icu soalnya. Bagus memang. kalau dari suami deh, Cu? Coba Icu. Mungkin saya sekarang kalau udah ketemu sama dia masih main kali ya. Partai. Main. Arti terus. Party terus. Party. Main sana sini. Sana sininya Bergaul sana sini. Iya nggak sih? Jadi ibaratnya lebih jiwa mudanya nggak Iya, terkontrol lah ya? Iya nggak terkontrol. Betul. Gitu sih. Kawin? Gua kalau nggak ketemu Ayu mungkin apa ya? Ya secara umur gua kan waktu ketemu sama Ayu kan udah lumayan tua ya. Udah 30 tahun gitu. Buat gua. Ya, sama kayak Icu lah. Bukan beratakan ya, tapi lebih ke arah nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Pasti yang ada cuma mikirin diri sendiri sama keluarga doang gitu. Tapi kan keluarga juga bukan intensitas yang sering kan. Pasti wah sendiri nih. Begaul lah, apalah segala macem gitu loh. Jadi kalau ditanya kalau nggak menikah sama mereka, mereka maksudnya. Ayo. Mereka tiga dong. Itu tuh, gua baca itu. Jika tidak menikah dengan mereka, lu tulisnya. Gua baca. Kalau nggak nikah sama Ayu, aduh nggak bisa ngebayangin sih. Maksudnya, gua sudah sangat-sangat bersyukur banget mendapatkan jodoh yang luar biasa. Ya walaupun Ayu bilang tadi apa itu tadi istilahnya korok-korowang lah apa segala macem gitu ya, gue selalu bilang sama diri gue ya emang jodohnya gue ya Ayu gitu. Sama-sama batu kan, gue sama Ayu sama-sama batu gitu. Batuk. Kalau sama-sama batu seri dong. Hah? Seri dong. Bukan 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 sweet ado, batu, bukan sweet batu. Sama-sama ya sama-sama tambeng sebenarnya sama-sama suka marah mungkin gitu. Tapi karena gua udah jadi suami kan mau nggak mau kan juga jadi pemimpin rumah tangga gitu. Jadi mau nggak mau juga namanya wanita kan juga harus dimengerti, wanita harus dipahami, wanita harus didengerin. Jadi mau nggak mau ya gue belajar bagaimana mengontrol emosi justru karena Ayu juga gitu. Kalau misalkan nggak dapet Ayu mungkin Dapat Ani mungkin. Ani lagi. Mbak Ani dong. pengen banget jadi Ani. Kalau nggak jodoh sama Ayu nggak kebayang sih, nggak kebayang jadinya bakal kayak gimana. Gue nggak bakalan dapet punya keturunan seganteng secantik Audi, Kauki, Aiko, sepintar mereka, sehebat mereka gitu. Jadi thank you ya, I love you. Asik. Gini. Tapi ya kan kita nggak tahu juga ya, bisa aja kita dapat pasangan yang lain mungkin semuanya jauh lebih baik lagi. Tapi kan pernah dengar gak
anggaplah ya di satu mall misalkan gitu. Ada 7 lantai. Ya. Masing-masing lantai itu ada spesifikasi wanita. Lantai 1 misalkan pintar. Semua isinya cewek-cewek pintar. Kayaknya kalau pintar doang kurang deh. Naik lagi. Ya. Pintar sama cantik. Ya. Kayaknya kurang deh. Terus sampai ke level 6 udah pintar, cantik, baik, putih, semuanya tuh ada 6 tuh ya. Ya. Masih kurang puas kita laki-laki atau perempuan bahkan sama gitu misalkan. Masih penasaran naik ke lantai 7. Ternyata Nggak ada apa-apa. Karena ternyata Tidak nggak ada yang sempurna. betul. Gitu. Semua ada kelebihan dan kekurangan, gimana saling lengkapin, saling nutupi kelemahan satu sama lain dengan tetap berpegangan tangan tuh menurut gua itu the best sih. Berarti poinnya itu sebenarnya bagaimana kita mensyukuri yang ada. Bener. Dengan pilihan kita. Kan? Bener. Karena udah dikasih ketok palu, ijab kabul, kita udah nerima tanggung jawab dari bokapnya, serahkan ke kita. Ya udah, itu jodoh kita gitu. Terlepas nanti urusan kita nggak pernah tahu juga ya masa depan akan seperti apa. Apakah Tuhan Allah akan melanggengkan hubungan kita? Itu urusan Allah. Yang penting kita jalanin sesuai track gitu. Kalau ternyata berhasil ya alhamdulillah, kita berarti hebat. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, ya sudah memang jalan Tuhan juga gitu. Mungkin ada jodoh yang terbaik buat kita. Buat kita atau buat pasangan kita. Mungkin kita bukan jodoh yang terbaik buat dia ataupun sebaliknya gitu. Karena kan dalam rumah tangga kayak tetap ada yin and yang gitu loh. Iya juga sih. Gue juga nggak tahu yin and yang apa gitu. Bisa ngomong aja. Keseimbangan lah, keseimbangan gitu. Ibarat ada hitam pasti ada putih. Pasti ada putih gitu. Betul. Kalau dari gue sih sebenarnya ketika gue nggak sama Hilda itu gue sudah bayangin sebrutal apa gue, Pak. Karena jujur gue lebih Hilda itu kan tipikal orang yang keras. Enggak, gini. Hilda itu lebih ke SOP banget orangnya, Pak. Jadi Lu sukanya si asem. Enggak, itu soft. Ini standar operasional. Jadi Semua tertata. Karena gue itu tipikal orang yang kalau gue nggak ditata, wah liar gue, Pak. Mungkin di umur yang sekarang kalau gue nggak ketemu Hilda, gue nggak tahu ya. Ini cuma bayangan gue aja sih. Mungkin gue ya amit-amit bisa punya 2 istri gitu. Sampai 3 istri. Hei. Iya. Gua nggak ngebayangin arah omongannya Yupo ke sana loh. Benar, sumpah. Enggak ketebak. Sumpah enggak ketebak loh. Gua pikir liarnya tuh kayak wah begajulan gitu. Seliar itu. Seliar itu. Sebrutal itu lah gua. Jadi gua bersyukur banget. Karena kalau enggak, waduh parah, Pak. Gua, Pak. Jadi gitulah kawan-kawan. Pertanyaannya cukup berat ya di saat kita sudah kenyang semua. Pertanyaan selanjutnya. Pasutri sekalian, tolong lakukan hal ini dengan seksama. Ungkapin dong rasa cinta, rasa sayang, dan rasa bersyukur ke pasangan kalian masing-masing. Tatap matanya dalam-dalam dan genggam tangannya. Mau siapa duluan? Yufo sama Icu? Enggak dong. Salah dong. Dibayangin lagi sama orang. Dibayangin. Harimau Malaya. Siapa? Icu, Ai. Ayo. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Sorry lupa. Ungkapin rasa sayang dan rasa bersyukur terhadap pasangan masing-masing. Oh iya. Kamu dulu deh. Kamu tahu kan aku sesayang apa sama kamu? Tanpa aku harus bilang, kamu tahu kan? Iya. Ya tapi bilang dong. Bilang dong. Ya sesayang itu. Iya. Aku juga aku juga sayang banget sama kamu. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak sama kamu aku jadi apa, dan nggak kebayang sih kalau nggak sama kamu tuh, karena kamu selalu mengusahakan kebahagiaan aku apapun itu.
Makasih. Saya cuma mau bilang, selama ini saya banyak salah. Apapun kesalahan itu, saya minta maaf. Karena menurut saya, kamu adalah wanita yang terbaik bagi saya dan anak-anak kita. Love you. I love you. Makasih udah terima apa adanya. Terima kasih mau berjuang. Sama-sama. Love you. Minta tisu dong. Sama obat flu ada nggak? Bisa aja. I love you. Love you too. I love you. Ayah sayang banget sama Bunda. Dengan segala kelebihan dan kekurangan Bunda, Ayah selalu bersyukur Bunda menjadi bagian hidup Ayah, perjalanan hidup Ayah. Jadi segalanya buat Ayah. Jadi puncak kebahagiaan, puncak kesedihan, puncak kemarahan, puncak ke semerawutan, puncak ke apa ya, puncak keindahan, semua ada di Bunda. Bunda paket komplit. Sama seperti Ayah selalu bilang bahwa Ayah juga paket komplit buat Bunda. Mungkin Ayah masih banyak salah, masih banyak menyebalkan, masih banyak bikin Bunda sedih, masih banyak kurangnya. Tapi satu hal yang Bunda harus tahu, Nggak usah takut. Ayah selalu ngomong sama Bunda. Entah kenapa feeling Ayah, Bunda nggak akan bahagia dengan pria lain selain Ayah. Itu kenapa Tuhan menitipkan Bunda ke Ayah dan menitipkan Ayah ke Bunda. Love you. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk kesenangannya, kesedihannya, untuk warna-warni dalam hidup. Bunda sayang banget sama Ayah. Hari ini terlalu serius ya. Tapi buat Pak Sutri yang ada di rumah, sebenarnya kita perlu loh waktu-waktu kayak gini sama pasangan kita gitu. Ngobrol berdua, ngungkapin perasaan, nggak cuma jangan yang ada di pikiran kalian tuh yang cuma butuh dibilang I love you cewek, yang butuh cuma dibilang I love you cowok. Enggak. Menurut gua yang namanya cinta tuh paling enak adalah saling. Karena kalau salah satu ada yang merasa lebih dicintai, pasti yang dicintai tuh bakalan ngerasa dia bisa berbuat semena-mena sama orang yang mencintai. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi kalau kita saling mencintai, ada kata saling di situ, artinya saling ngungkapin kata-kata sayang tuh menurut gua nggak tabu loh. Bahkan itu harus dilakukan gitu.
kayak ya balik lagi ya, tapi kita nggak pernah bisa menyamaratakan love language orang tuh apa aja gitu. Tapi kata-kata kecil, kata-kata ringan, I love you sebelum tidur, I love you pada saat kita berpisah untuk melakukan kegiatan masing-masing, itu means a lot gitu. Jadi buat pasutri yang ada di luar sana, kalau udah mulai lupa ngomong I love you ke pasangan, biasain lagi untuk ngelakuin hal itu. Terima kasih. Makasih. Next question. Jika kalian tahu ini adalah hari terakhir kalian bertemu dengan pasangan kalian, apa yang akan kalian lakukan dan sampaikan? Bertemu tuh maksudnya meninggal kan? Iya, hari terakhir. Iya. Entah itu hari terakhirnya karena dia, ya mohon maaf ya, bukan mendoakan, tapi hari terakhirnya ketika salah satu pasangan dari kita itu tiada atau mungkin sakit, koma, dan arahnya benar-benar ditinggal selama-lamanya lah. Ini hari ketemu yang terakhir kali gitu ya, Iya. maksudnya kan? Sama pasangan kita. So, ayo silakan di tengah. Jangan di begini, kayaknya agak susah nih. Mau siapa dulu? Yovo, Hilda di tengah. Pegangan tangan, saling tatap mata, ngomong serius. Udah begini ya, kayak jab kabul dong. Ke tengah. Kalau jika saya dihadapkan dengan kondisi atau keadaan mungkin di saat kamu lagi sakit, yang dimana terbaring kaku, tak berdaya di atas ranjang rumah sakit, jujur saya belum bisa bayangin itu. Tetapi kalau sampai kondisi di saat itu begitu, maka saya cuma berharap sama Tuhan untuk mengganti keadaan itu ke saya. Karena apa ya? Karena saya melihat itu nggak tega gitu loh. Orang yang saya selama ini sayang, orang yang selama ini berjuang dengan saya, orang yang selama ini selalu hadir di samping saya, terbaring kaku di atas ranjang rumah sakit. Dan pada intinya sih, saya hanya minta berdoa sama Tuhan agar posisi itu ditukar dengan saya. Saya nggak mau melihat kamu sedih, saya nggak mau melihat anak-anak sedih juga. Jadi saya cuma berharap itu sama Tuhan. Saking sayangnya saya sama kamu. Love you. Kalau dari aku, sebenarnya nggak pernah kebayang sih kalau misalnya emang harus kepisah dalam bentuk apapun itu. Cuman emang kalau misalnya ditanya apa yang harus diucapkan untuk terakhir kalinya, cuman pengen bilang makasih. Makasih karena udah mau berubah jadi lebih baik. Makasih kita udah berjuang sama-sama. Punya makasih karena
Jodoh aku tuh kamu. Ya kan? Nah, Ini gitu sih dia. pertanyaannya. Icu ai. Kamu dulu apa aku? Aku dulu ya. Jadi kalau disuruh ngomong kalau misalnya ini hari terakhir kita ketemu atau misalnya hari terakhir kita sama-sama, aku cuman mau bilang makasih banyak. Makasih banyak karena udah selalu berusaha untuk bikin aku bahagia. Walaupun aku tahu perjuangan kamu tuh nggak gampang. Makasih banyak udah nerima kekurangan-kekurangan aku, kelemahan-kelemahan aku. Makasih banyak udah menerima aku jadi istri kamu. Makasih udah sabar. Udah selalu sabar jadi suami. Makasih banyak ya sayang. I love you. Terima kasih karena sudah mau berjuang bersama-sama. Terima kasih karena sudah mau terima saya apa adanya. Saya tahu banyak sekali kurangku. Maafkanku kalau sampai sekarang masih tak bisa membahagiakan kita. Kalau hari ini hari terakhir ayah sama bunda cuma mau bilang bunda nggak bisa hidup tanpa ayah.
Ayah cuma mau bilang makasih buat semuanya. Kalau ditanya juga ayah nggak bakalan kebayang hidup ayah tanpa bunda. Makasih buat semuanya, makasih udah hadir di kehidupan ayah. Dengan segala roller coaster yang kita jalani, ayah nggak pernah menyesal ketemu sama bunda. Maafin buat salah yang ayah selalu bikin sama bunda. Makasih buat semuanya. Makasih udah sayang sama ayah segitu dalamnya. Nggak bisa diungkapin. Pokoknya ayah cuma bisa bilang terima kasih. Tapi kalau boleh memilih, ayah akan terus berdoa supaya Allah tidak akan pernah memisahkan kita. Dengan alasan apa? I love you. I love you. So, Pak Sutri, kita udahin dulu episode kali ini. Yang pasti sih kita semua berdoa yang terbaik. Allah panjangkan umur kita, Allah kasih sehat kita, Allah kasih kita perlindungan supaya kita tetap selalu bareng sama pasangan-pasangan kita. Jadi kalau gue sih cuma bisa pesan, ketika lu udah jadi pasangan, perlakukan istri lu sebagai layaknya ratu. Begitupun sebaliknya, perlakukan suami lu layaknya raja. Apapun masalahnya diobrolin, apapun kesulitannya diselesaikan bersama-sama. Diam itu bukan solusi, diam itu bukan hal yang baik dalam sebuah hubungan. Dan jangan lupa, menurut gua hal-hal kecil yang sebenarnya itu ibarat dalam kehidupan tuh kata-kata simple kayak I love you, I miss you, itu layaknya pupuk yang kita tebar di sebuah tanaman yang awalnya mungkin kecil, terus lama-lama dia akan berkembang. Tapi ketika kita lupa untuk menaburkan pupuk, kita lupa kasih air, kita lupa men-treat tanaman itu, ya jangan salahkan tanamannya ketika tanaman itu suatu saat akan layu. Gitu. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil dalam hubungan rumah tangga, karena hal-hal kecil itu yang menopang
kokohnya sebuah rumah tangga. Sampai ketemu lagi di Pasutri episode selanjutnya. Assalamualaikum.